Jumpa lagi. Jangan sekali kita ini melihat dengan kondisi casing seseorang. Jangan kita melihat luarnya seseorang seperti apa. Nggak ada drama. Nggak ada drama. Antara kita. Iya. Kenapa? Orang penghancur paling terdekat, paling mudah adalah orang sekitar kita. Karena mereka tahu ruang. Rasa menghargai itu udah mulai berkurang. Kayaknya akapela deh kita deh ya. Habis menyanyi. Iya. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiarjo di Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita dari tamu-tamu spesial saya. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Kiranya damai di hati, damai di bumi, dan Natal kali ini di tengah pandemi kita menghadapi suatu masa di mana banyak ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ingat, dengan kelahiran Kristus, kita memiliki harapan, pengharapan akan masa depan yang penuh kepastian. Sebab itu, mari kita bersama-sama mendengarkan tamu-tamu spesial saya yang kali ini banyak sekali. Mas Tigor Otadan. Apa kabar Mas? Wow. Baik, Mak. Kita beda Malam ya? Natal, tampilannya Mas Tigor luar biasa. Spesial. Di samping Mas Tigor ada beautiful lady. Mbak Inong Kusuma Dewi. Dan di samping saya ada special lady. Mbak Tamara Jalan Raya. Halo. Jumpa lagi. Mas Tigor, Iya, apa Mak. kabar? Baik, Mak. Maknya juga gimana? Baik. Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Nah, semoga kita semua baik-baik. Amin. Mas Tigor, kali ini kita berbagi cerita menyambut Natal 2021 dengan segala keindahan yang sudah kita lewati. Iya. Entah itu indah menangis atau indah tertawa. Indah tertawa. Tapi saya yakin di malam kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lahir di tengah kondisi yang tidak pasti. Iya. Tetapi Tuhan Yesus lahir dengan memberi pengharapan yang pasti. Amin. Kira-kira apa sih yang malam ini kita afdol bicarain? Tamunya cantik-cantik. Saya Cantik-cantik. jadi keringetan. Insecure. Harapan kita semua yang namanya kita ya, berharap semua yang baik-baik saja. Amin. Entah ini perekonomian, entah ini tentang alam, entah ini tentang diri kita sendiri. Mungkin yang kemarin tidak bahagia, kita berharap setelah ini semua bahagia. Mungkin yang kemarin hari dia sakit, kita amini bahwa besok dia akan sembuh. Dan sebaliknya, mungkin yang kemarin kekurangan, di tahun ini setelah ini semua berkecukupan. Itu harapan kita semua sebenarnya. Amin. Dan yang pasti 2021 di banyak sahabat, rekan berbagi cerita pasti mengalami banyak cerita ya Mas, di mana pandemi kita merasakan ikut sepenanggungan, di mana teman-teman kita kehilangan saudara, orang tua, bahkan anak ya, teman, sahabat, dengan tiba-tiba di tengah pandemi itu ya Mas Tigor ya. Iya. Kira-kira Mbak Tamara sama Mbak Inong akan bertanya apa? Apa ya? Situ apa? Sini dulu. Buat Tamara dulu. Kalau aku sih akhir tahun itu pengennya yang baik-baik ya, walaupun mungkin akhir tahun itu banyak bencana di mana-mana. Tapi kita harus minta kepada Tuhan supaya bencananya dimaksimalkan. Begitu juga dengan awal tahun. Semoga akan datang matahari yang baru yang menerangi seluruh alam. Amin. Penyakitnya pada pergi, Amin. kesusahan pada pergi. Pokoknya semua happy. Kayak aku. Amin, amin, amin. Iya.
Ya, kalau aku sih nerusin aja sih, paling tidak ya sama aja dengan Tamara. Ya harapan kita semuanya tentu harusnya yang baik-baik saja. Itu doa kita ya. Ya Iya. semoga aja untuk di tahun depan pastinya apa yang terjadi di tahun ini yang nggak baik pastinya harus baik ya tahun depan ya. Amin. Itu doanya pastinya. Karena kita lagi berbagi cerita Iya. di malam Natal yang syahdu. Kita berbagi yang indah-indah ya. Iya, Mas pastinya. Tigor ya. Supaya kita yang pernah kehilangan di 2021, kita tutup masa lalu, percaya bahwa Tuhan lahir memberi pengharapan untuk tahun akan depan ya, Mas. Amin. dan yang pasti Iya, harapan Natal pastinya begitu. Natal ini selalu membuat kita terharu, Say. Iya, Karena tadi sebentar saya sempat lagi juga dengar. tahun baru. Iya, mendengar lagu-lagu Natal kita jadi terharu, jadi Terharu, ingat ya. ya. Pastinya kalau Natal tuh berdekatan dengan tahun baru ya. Pastinya kan nantinya pasti ada resolusi tahun depan pasti harus lebih baik. Itu pastinya. Betul ya. Mas Tigor, apa toh yang akan diceritakan? Karena Mas Tigor ini punya sesuatu yang bisa dibagi untuk akhir tahun bersama kita semua. Ya gini loh. Mungkin yang kemarin kita sempat dibentuk Tuhan, kadang kita nggak ngerti Tuhan ini membentuk kita dengan cara seperti apa. Entah kita diberi hal yang bahagia ataupun kita diberi hal yang sangat menyakitkan sekaligus. Tapi kita harus sadar apa yang dilakukan Tuhan ini sebenarnya bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi Tuhan hanya pengen tahu seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kadang kalau ada orang protes, Tuhan kenapa di dalam hidupku selalu kacau? Kenapa hatiku selalu kecewa? Itu tanpa kita sadari loh ya. Itu sebenarnya cara Tuhan buat membentuk pribadi kita. Dengan adanya kita ketika dikecewakan orang, kita ngerti, oh ini loh yang dimau Tuhan. Kita ini bukan produk gagal. Kalau kita diumbar, kita tidak pernah diberikan teguran dan sebagainya. Berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Kenapa kok kita sampai diberikan hal seperti itu? Itulah yang namanya bahwa Tuhan ini sangat peduli dengan kita. Mungkin ada kisah keluarganya yang diuji, karirnya diuji, mungkin dirinya sendiri yang diuji. Dan saya yakin buat siapapun yang hari ini mungkin menonton kita ketika kalian masih dalam kondisi diuji, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena apa? Apa yang kita khawatirkan ini sebenarnya beda lagi dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan kita tidak ngerti ya seperti apa. Tapi saya yakin setiap rencana Tuhan, setiap maksud Tuhan itu terbaik buat kita walaupun itu sekalipun menyakitkan atau menyedihkan. Itu harus kita kembalikan lagi ke setiap masing-masing. Pinternya kita menyikapi keadaan ini. Dan yang pasti berbagi cerita kita sore ini, kita akan berbicara kepada para sahabat di malam Natal ini bahwa Tuhan lahir, Tuhan ada, Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memberi kita kemudahan, kemurahan. Dia tidak pernah memandang kita apa, siapa, dan bagaimana ya Mas Iya, Tigor ya. Kita di sini cerah-cerah semua, ceria-ceria. Kita menyimpan cerita meski sore ini, hari ini, malam ini kita bagiin cerita kita tuntas bersama Mas Tigor. Iya. Apa dong Mas yang mau lagi dibagi sama kita? Kita mungkin ya dari Mak Inong ya. Iya. Kita panggilnya Mak karena Mak ini panggilannya akrab. Paling tua soalnya ya Paling kali tua, ya. kita saling belajar. Ada nggak? Iya, seperti yang diceritakan Tigor tadi, kalau kan kita pastinya manusia itu apa ya, pasti akan ada banyak cobaan ya. Iya. Nah, di saat kita bisa melewatinya, nah itu tandanya kalau kita lulus berarti itu naik kelas ya. Iya pasti Biasanya dong, begitu ujian. ya. Naik level. Iya, biasanya kan begitu. Saya kira Tuhan menguji kita dengan seperti itu untuk kita bisa lebih naik kelas kali ya. Ya. Kalau menurut Tamara? Mama Tamara, Ya, setiap cobaan itu mesti ada hikmahnya gitu. Dan setiap hikmah itu pasti berguna untuk rohani manusia tersebut. Jadi kalau kita diterima cobaan seberapapun besar, kita harus ikhlas. Karena nanti di balik cobaan itu, kalau kita lulus, kita akan jadi orang yang mulia. Amin. Saya jadi terharu loh. Tamara meneteskan air mata darah loh. Mama Ino,
Iya. Kita itu kalau podcast sama Mama Tamara Iya. nggak pernah kita nangis. Happy. Kita selalu happy. Ah, yang bener aja. Emang auranya happy ya? Auranya happy. Inner beauty seseorang. Iya, dan dia itu nggak pernah marah loh Mas Tigor. Meskipun kita cubit dia tersenyum. Iya, ini jadi prinsipnya Mak Tamara pun juga bisa kita lakukan untuk keseharian. Apa? Kalau kita berpikiran negatif, maka di kehidupan kita pun hasilnya juga negatif. Pastinya. Tapi kalau kita berpikiran positif nih, aku bisa. Positif nih, aku ada perubahan. Ya, hasilnya pun juga positif. Dan aku berpesan buat siapapun, jangan sekali kita ini melihat dengan kondisi casing seseorang. Jangan kita melihat luarnya seseorang seperti apa, bahwa kita ini harus ngerti bagaimana seseorang menyikapi dari dalam hatinya sendiri. Karena ada orang dikatakan, aku kagum dengan seseorang ini, katanya sopan dan sebagainya, tapi belum tentu loh sikapnya juga sopan. Intinya kita berpesan kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Bunda, jangan pernah menilai seorang dari luarnya gitu. Betul. Dan yang pasti nggak ada drama Nggak ada drama antara kita. Iya. Tapi saya pribadi lebih suka seperti itu. Datang kepada kita, berteman kepada kita lebih baik apa adanya. Entah kamu mau membentak kita, entah kamu mau memaki-maki kita enggak ada marah. Iya. Tapi yang lebih kecewa lagi ketika kita disanjung orang, ternyata mereka tega nusuk kita dari belakang. Iya. Ini yang lebih baik di dalam Lebih kehidupan baik. kita. Datanglah sebagai pecundang, saya lebih menerima daripada Anda datang sebagai pemuji saya tetapi Anda tega dengan saya. Betul. Karena tapi memang orang yang bisa menusuk kita kan orang terdekat kita. Iya, Mas karena Tigor. mereka ini tahu ruang. Kenapa? Orang penghancur paling terdekat, paling mudah adalah orang sekitar kita. Karena mereka tahu ruang. Oh, ini Dewi kelemahannya seperti ini. Iya, betul. Inang kelemahannya seperti ini. Tigor seperti ini. Tamara seperti ini. Karena mereka tahu suatu saat mereka mau ambil celah untuk menghancurin kita, mereka bisa. Tidak ada namanya orang tidak tahu tentang kita bisa hancurin kita, itu tidak ada. Justru penghancur paling bahaya di dalam kehidupan kita adalah orang terdekat kita. Tuh, jadi kita harus ya ambil bijak-bijaknya aja gitu. Pernah nggak di posisi seperti itu? Sering. Banyak lah. Banyak, Mama soalnya, Inong iya. kan berkecimpung di dunia Entertain. Ya paling tidak teman-teman saya paling banyak ya, paling tidak banyak saya lihat di teman-teman dekat ada yang seperti itu juga sih. Tapi makanya kita semakin kita tambah usia, kita harus semakin bisa memilih mana teman yang benar-benar, mana teman yang hanya berapa dia berikan porsinya, kita berikan porsi sesuai yang dia berikan. Saya biasanya begitu. take and give. Iya, take and give. Jadi nanti saya tidak akan kecewa nanti. Jadi kalau saya berikan berlebihan, kalau ternyata dia seperti yang Tigor bilang, ternyata dia menusuk dari belakang, nah itu kecewanya membuat kita semakin lebih dalam. Tapi kadang kebanyakan seperti itu ya, orang yang kita bener-bener udahlah kita pro-care dengan mereka, tapi mereka kok tega gitu. Betul. Dan itu sebetulnya kalau di agama saya Mas Tigor, di Nasrani, itu sudah tertulis akhir zaman ini orang tidak tahu berterima kasih. Orang melukai orang tuanya, ayah ibunya, ada ayah ibu yang melukai anaknya, dan itu akhir zaman itu memang seperti itu. Iya. Betul ya, Mama Tamara? Kalau akhir zaman tuh akhir zaman tuh. Jangan tegang. Kalau akhir Berbagi zaman itu biasanya kan banyak hal yang buruk tuh udah mulai pada datang ke manusia. Itu yang baik-baik biasanya udah mulai berkurang, rasa kekeluargaan, rasa welas asih dan yang lain-lain itu biasanya mulai berkurang. Dan itu mulai ada intervensi sifat-sifat yang jahat. Itu udah mulai masuk ke manusia. Itu biasanya udah ini saatnya, misalnya Tuhan, ini saatnya kita ginikan gitu kan. Ya, itu udah biasanya seperti itu. Mama Tamara kan sering di jalanan itu ya. Beda nggak sih 10 tahun yang lalu dengan zaman-zaman sekarang, akhir-akhir ini orang dalam memberi sesuatu kepada orang. Misalnya Mama Tamara lagi nyanyi nih. Orang menerima di jalanan, di lapangan, itu sama nggak
etika sekarang dan etika yang dulu? Kalau untuk masalah etika beda, karena kalau yang dulu itu etikanya lebih dijunjung tinggi daripada sekarang. Sekarang kan udah mulai zaman apa ya, zaman gadget ya, jadi mereka udah pada main HP, main macem-macem, udah bebas. Jadi mereka rasa menghargai itu udah mulai berkurang gitu. Beda zaman dulu kan masih tradisional ya. Jadi apa-apa itu masih terus peran orang tua itu masih besar. Beda zaman sekarang. Peran yang besar adalah teknologi. Kalau dulu Tamara datang, halo Tamara, duduk sini. Kalau sekarang, halo Kak, Cuek ya. apa kabar? Gitu ya? Ya ada yang gitu, tapi kebanyakan enggak lah. Halo Kak, Mbak Hapito. Halo Kak, apa kabar? Sini dong. Mau foto. Gitu. Mari kita nge-vlog, selfie. Gitu ya Mas Tigor? Iya, kalau saya menyimpulkan dari kisahnya Mbak Tamara tadi ya, bahwa manusia ini yang paling penting adalah unggah-ungguh. Unggah-ungguh dalam bersosialisasi, unggah-ungguh, apa sih unggah-ungguh? Unggah-ungguh itu Iya, kayak sopan bahasa santun, Jawa ya, sopan santun. santun. Karena saya kira kok di zaman sekarang kayak sopan santun itu hilang. Tidak dipraktekkan gitu loh. Betul. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita mau dihargai orang lain. Nah kalau zaman sekarang saya amati, kita mintanya dihargai tapi kita tidak mau menghargai. Dia mintanya dihargai tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Nah bagaimana orang lain mau menghargai? Gitu loh. Iya, Dan ini sekarang kembali itu- lagi kita harus kembalikan lagi pada orang tua mereka masing-masing ya. Cara mendidiknya paling tidak ya. Ya harus seperti zaman dulu lah ya. Tapi memang zamannya mungkin beda zamannya ya. berbeda ya. Betul. Iya. Sapaan anak muda zaman dulu Dulu. sama zaman sekarang juga Iya. beda. Beda gitu. Yang penting etika sebenarnya. Attitude ya. Etika. Ya, yang pasti kita manusia timur, manusia dari tata krama, apalagi kita tinggal di Jawa, Jawa. kita pasti akan menggunakan etika dan tata krama Jawa. Jawa. Ya, ada Jawa. tepos liro, Iya, betul. ada tenggang rasa, betul ya? Itu yang penting. Iya. Saling menghargai, gitu ya Mas. Tito? Iya, di mana kaki kita menginjak ya di situ kita mau tidak mau harus ikut aturan sih. Iya. Seperti hari ini, kita keberkahan dari Mas Tigor, Yes. kaos yang kembaran. Iya, Kita ini kayak pemain film. Film. Judulnya Lagi- apa? Judulnya dari Kayaknya akapela deh kita deh ya. Habis menyanyi. Iya. Siapa tahu ada prosedur yang mau produser yang mau. Kita siap. ini rambutnya Mas Tigor sudah nuansanya sama Tamara sama. Nuansa Iya. Natal nih, pohon Natal nih. Kita kasih lampu ya. Sebenarnya tadi mau dandan santai gitu. Berhubung cari kostumnya kesulitan udahlah. Pakai ini. Ini sudah mirip apa temennya Santa Claus, Santa Claus. pit hitam. Apit hitam. Ya. Bedaknya aja kurang hitam.